فالشكر علينا ما لله دا. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Hanya Allah yang memiliki kebenaran mutlak, dan yang saya kemukakan ini kebenaran yang belum tentu benar. Jadi tolong temukan kebenaran pada kejernihan pikiran Anda masing-masing. Kita meneruskan soal ulama. Beliau-beliau sangat saya takzimi. Ulama itu bukan lebih tinggi dari umara. Juga lebih tidak benar lagi kalau umara lebih tinggi dari ulama. Itu bukan soal tinggi rendah, itu soal ranah yang berbeda. Jadi umara itu eksekutor teknis dari urusan-urusan kehidupan. Kalau ulama itu penggali nilai-nilai Allah, kemudian dia rumuskan menjadi bahan-bahan pertimbangan untuk para eksekutor teknis kehidupan tadi itu. Jadi ulama itu wilayahnya sangat rohaniah. Ilmu itu rohani. Ilmu itu bukan materi. Jadi agak menggelisahkan kalau ada ceramah materinya adalah materi itu ya batu sama alat-alat bangunan. Para developer itu materi, makanya tokonya namanya toko material. Nah kalau ilmu bukan materi. Jadi materinya apa? Itu mungkin kesalahan filosofi yang tidak disengaja oleh dunia persekolahan dan universitas, tapi tidak apa-apalah. Ulama itu urusannya rohani. Jadi dia wilayahnya langit ke bumi. Kalau umara urusannya adalah dari bumi mengharap langit. Jadi kalau eksekutor teknis atau pemerintah atau umara itu ada urusannya sama padatan-padatan materi. Misalnya jabatan presiden, gubernur, kepala dinas, itu kan padat. Material. Tapi kalau ulama tidak ada jabatannya, tidak ada yang padat. Ulama itu transformator dari hidayah Allah kepada khilafah di bumi. Jadi sangat tidak bisa difahami kalau ulama dijadikan atau dikumpulkan di dalam satu lembaga dan difahami sebagai jabatan. Dan lebih tidak bisa diterima oleh akal lagi kalau lembaga para ulama itu justru dibawahi dan diciptakan oleh lembaga umara yang teknis. Jadi sebenarnya tidak ada tinggi rendah, satu. Nomor dua, tidak ada padatan pada ulama, tidak ada materi. Sultan Agung itu ulamanya adalah tukang yang ngarit dan ngurusi kudanya. Jadi kalau ngomong jabatan dia sangat rendah. Di dalam wayang ada yang namanya punakawan. Punakawan itu bukan pembantu, bukan buruh, bukan badut, sebagaimana yang dipahami anak-anak muda sekarang. Punakawan itu adalah para ulama yang jauh lebih mengerti nilai-nilai kehidupan dibanding raja, dibanding para priagung, para priayi. Semar itu ilmunya sangat komprehensif dan sangat kosmologis. Petro itu seorang cendekiawan yang eksplorasi akal pikirannya luar biasa. Garing itu seorang filosof yang canggih. Dan Bagong itu seorang budayawan dan pelaku kebudayaan yang sangat luar biasa kelincahannya. Dari khusyuk sampai lucu, itu Bagong. Dan mereka bukan lebih tinggi dari raja, tapi juga bukan lebih rendah dari raja. Mereka ranahnya berbeda. Punakawan adalah orang yang sudah tidak punya naluri untuk berkuasa. Tidak punya keinginan, tidak punya ambisi. Jadi bukan program hidup dia lagi, it's not a deal. Jabatan
tinggi rendah sekarang sudah bukan urusan lagi bagi para punokawan. Demikianlah juga bagi para ulama. Ulama itu bukan karier, bukan sukses, bukan sukses dunia, bukan jabatan-jabatan yang rendah atau yang tinggi. Maka kita betul-betul mengharapkan dan mendambakan bahwa ada manusia-manusia mukhlisin yang mentransformasi nilai-nilai Tuhan untuk menjadi pertimbangan bagi para eksekutor atau raja-raja, presiden sampai lurah, ya. Dan tidak ada ketergantungan material apa-apa di antara keduanya. Itulah punokawan. Apalagi ulama. Punokawan yang idenya horizontal saja sudah zuhud seperti itu. Apalagi ulama. Ulama itu tanda utamanya adalah mereka orang-orang yang zahid, orang-orang yang dunia itu bukan urusan besar bagi dia. Urusan besarnya adalah ridha Allah. Ridha Allah. Ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.